lupa like dan juga subscribe. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Dewi Agustina. Dan kali ini aku bakal berbagi tips sama kalian bagaimana cara memanage pernikahan kita agar tidak memakan budget yang banyak namun tetap bisa memuaskan. Kali ini aku berbagi seperti ini bukan berniat untuk pamer ataupun apapun. Aku hanya berniat untuk nge-share pengalaman aku ketika aku nikah kemarin. Karena bener-bener ketika acara pernikahan aku kemarin itu banyak banget yang nanya kayak berapa sih budget yang kamu habiskan untuk mempersiapkan acara pernikahan yang sedemikian rupa. Nah, jadi ceritanya ketika aku nikah kemarin, tepatnya pada tanggal 28 September 2019 ya, berarti sekitar 7 bulan yang lalu, aku itu melangsungkan pernikahan di Garut ya, di gedung Islamic Center. Nah, kebetulan memang pernikahan aku ini terkesan cepat. Jadi aku sama suami cuma kenalan 2 bulan dan setelah itu kita merencanakan untuk menikah. So terkait budget benar-benar dadakan banget kan. Ibaratnya kita benar-benar belum ada persiapan. Ditambah lagi kondisi aku yang benar-benar baru lulus kuliah, jadi belum kerja dan tahulah ya seperti apa. Nah, dengan hal yang demikian, aku muter otak dong gimana caranya mempersiapkan pernikahan aku dengan waktu yang cukup singkat, cuma 1 bulan aja, sedangkan keuangan yang benar-benar mepet banget gitu. Kemudian ditambah lagi orang tua yang menuntut acara pernikahan kita itu benar-benar tidak terlalu berlebihan, cuma jangan malu-maluin juga kayak gitu ya. Nah, jadi tips dari aku yang pertama adalah kokohkan niat kalian terlebih dahulu bahwa menikah itu bukan hanya untuk 1 hari ya, tapi benar-benar bagaimana planning kita dengan pasangan untuk ke depannya, baik itu bagaimana nanti kalau misalkan kalian pengen punya rumah, pengen punya anak dan lain sebagainya. Makanya aku berpikir kalau kayaknya enggak deh kalau ngehabisin budget yang terlalu berlebihan untuk 1 hari acara saja. Memang benar ya, acara pernikahan itu sakral dan memang sekali seumur hidup. Tapi bukan berarti kita harus menghambur-hamburkan uang untuk acara yang 1 hari itu. Nah, yang pertama yang aku siapin kemarin bener-bener full dari awal sampai akhir aku siapin berdua. Nah, kenapa aku nggak libatin orang tua? Karena aku mikirnya seperti ini. Yang pertama, orang tua kita udah berusia lanjut, jadi kita nggak mau ngerepotin. Ya bener-bener kita pure urus acara pernikahan kita berdua dan dibantu dengan keluarga yang masih bisa ngebantu kita gitu ya. Yang pertama nih, yang aku siapin waktu itu tempat ya, karena tempat di rumah aku bener-bener sempit, jadi aku mau nggak mau harus cari tempat lain dong untuk acara resepsi pernikahan aku. Nah, waktu itu aku cari beberapa halaman yang memang bisa dikatakan biayanya tidak terlalu mahal, seperti halaman perkantoran ataupun halaman di perkampungan yang memang luas dan juga tidak digunakan. Namun dengan berbagai kendala aku tidak mendapatkan itu. Kemudian aku mencari beberapa gedung pernikahan di daerah aku. Nah, tips nih buat kalian yang mau menggunakan gedung pernikahan, cobalah cari gedung pernikahan yang dikelola oleh pemerintah. Karena ini harganya pasti jauh lebih murah dan miring lah dari harga gedung-gedung yang dikelola oleh swasta. Contohnya kemarin aku dapat 2 referensi. Yang pertama ada gedung Brigif ya. Yang kedua ada gedung Islamic Center. Dengan berbagai pertimbangan, aku memilih gedung Islamic Center. Dengan harga 1 harinya itu 1,5 juta rupiah. Murah kan? Nah, kebetulan pada hari itu aku mengambil paket yang lengkap. Yang diantaranya adalah aku dapat kursi sekitar 300, kemudian AC dan juga sarung serta
keamanan. Nah, jadi aku dapat 5 item dengan harga 4,8 juta rupiah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, make up. Nah, buat para perempuan hal yang ini benar-benar sangat penting karena riasan wajah kita nanti akan dilihat oleh banyak orang. Meskipun kita pengen harga yang murah, tapi tetap aja jangan sampai kita tidak berhati-hati untuk memilih. Caranya adalah kalian bisa menggunakan sosial media Instagram untuk mencari vendor make up ataupun vendor yang lainnya sebagai bahan referensi kalian. Seperti ini. Nah, cara yang pertama, kalian bisa menggunakan media Instagram seperti yang aku lakukan ini. Ini acara pernikahan aku. Di sana terletak dalam captionnya ada beberapa penjelasan mengenai vendor. Kalian bisa mencari Instagram vendor tersebut dan kalian bisa melihat dekorasi dan juga vendor-vendor yang lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu sudah pasti terletak nomor kontak kan di Instagram tersebut dan kalian bisa langsung bertanya kepada owner pemilik dari Instagram tersebut. Nah, mudah kan? Nah, cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan hashtag di pencarian Instagram. Seperti yang aku gunakan adalah hashtag wedding Garut. Pasti banyak sekali teman-teman yang upload video ataupun foto menggunakan hashtag tersebut. Dan kalian bisa sesuaikan dengan tempat di mana kalian tinggal. Dengan demikian, kalian pun bisa melihat secara real bagaimana hasil kerja ataupun hasil foto dari produk sebuah vendor. Setelah itu tinggal pilih deh. Nah, kalian sudah menyimak videonya. Simulasi itu bisa kalian gunakan untuk mencari vendor-vendor yang lain seperti undangan, WO dan lain sebagainya. Kebetulan untuk make up ini aku mengambil make up dari Tasikmalaya, yaitu aku dapat dengan harga 6 juta rupiah. 6 juta ini sudah include 2 busana pengantin, yakni akad dan juga resepsi, kemudian busana besan dan orang tua aku. Jadi benar-benar memuaskan. Itu sudah termasuk bunga melati dan dekorasi yang lainnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dekorasi. Ini juga sangat penting ya kan? Apalagi pernikahan di gedung. Yang benar-benar kemarin itu gedung yang aku gunakan kurang lebih panjang pelaminannya ada 12 meter. Kebayang dong seluas apa gedungnya. Meskipun tidak lebih luas dari gedung-gedung yang memang harga sewanya mahal, tapi cukup lah ya untuk acara pernikahan aku. Nah, untuk dekorasi ini aku juga sama mencari di Instagram dan kebetulan aku punya kenalan yakni di salah satu dekorasi di Tasikmalaya juga, dan dekorasi ini pernah digunakan oleh beberapa artis Indonesia. Aku dapat harga yang murah untuk sekelas gedung ya, yakni aku dapat dengan harga 9 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat itu adalah undangan. Nah, buat kalian yang mau membuat undangan, kalau aku pribadi berpikiran bahwa undangan itu adalah sesuatu yang penting. Tapi kalau melihat kemajuan teknologi saat ini, aku lebih mengutamakan undangan digital daripada undangan yang konvensional, karena aku pribadi kalau sebagai orang yang menerima undangan ngerasanya kayak yang ketika kita menerima undangan ya udah kita cuma inget tanggalnya, tempatnya, setelah itu berakhir di tempat sampah. Nah, untuk undangan sendiri aku nggak ngutamain bahan ataupun desain, yang penting ada gitu ya. Aku dapat juga di Instagram dengan harga 1.000 rupiah. Nah, untuk jumlah undangannya sendiri karena aku pengen pertama budgetnya terbatas, yang kedua karena aku pengen acara pernikahan aku itu bener-bener
private gitu ya. Aku nggak mau kalau misalkan di acara pernikahan aku ada orang yang nggak aku kenal, makanya aku cuma bikin 200 undangan aja. Berarti dikali 1000 cuma 200.000 dong. Nah itu belum termasuk jumlah anggota keluarga yang hadir. Jadi undangan umum dengan keluarga aku bedain. Keluarga yang aku undang waktu itu sekitar 250 sampai 300 orang ya. Kemudian yang kelima berarti ya. Yang kelima adalah wedding organizer. Nah, buat kalian yang pengen tetap menggunakan wedding organizer supaya acara kalian lebih terkonsep, namun kalian memiliki budget terbatas, kalian bisa menggunakan WO the Day. Apa itu WO the Day? Nah, kalau biasanya WO itu mengurus semua acara dan semua kebutuhan pernikahan kita dari awal sampai akhir, mulai dari foto pre-wed, dekorasi, make up, entertain, semuanya WO yang ngurus. Dan pasti itu budgetnya lebih mahal dong ketika kita membayar WO. Nah, tips dari aku buat kalian yang pengen pakai WO tapi dengan budget terbatas, kalian bisa menggunakan jasa WO yang khusus menangani acara pernikahan di hari H. Jadi seperti yang aku lakuin, bahwa semuanya aku urus kecuali di hari H aku serahin sama WO. Karena apa? Menurut aku WO ini sangat penting supaya kegiatan ataupun acara pernikahan itu menjadi lebih terorganisir, baik dari keluarga, tidak usah repot-repot dan tidak usah membuat kepanitiaan. Oke, apalagi ya? Entertain. Nah, untuk entertain sendiri bisa disesuaikan dengan selera. Ada beberapa pilihan entertain yang kemarin mau aku pakai. Di antaranya ada organ tunggal, kemudian ada mini akustik, dan band yang gede. Cuman tetap aja kan kita ngelihat budget. Nah, kebetulan aku kemarin setelah compare beberapa masukan dari teman-teman aku, nanya sana sini, aku dapat entertain dengan harga yang sangat murah. Aku dapat dengan harga 1,2 juta rupiah. Itu sudah termasuk satu pemain keyboard dan juga keyboardnya, yang kedua MC entertainnya, dan 2 penyanyi, serta aku dapat bonus sound system ya. Itu sudah termasuk mic wireless dan mic kabelnya. Murah banget kan? Nah, kemudian catering. Meskipun acara aku terbilang cepat ya persiapannya, aku juga berpikir jangan sampai merepotkan orang tua aku yang udah berusia lanjut. Jadi aku nggak mau capek-capek masak di rumah, karena setelah aku pikir-pikir dan aku hitung-hitung, biaya masak di rumah itu sama aja dengan biaya catering. Nah, kemarin aku coba cari-cari informasi tentang catering di daerah asal aku, tepatnya di Garut. Ternyata bener-bener mahal ya. Satu porsinya itu start dari 45.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu untuk satu porsinya. Nah, kemudian aku mencari juga tuh vendor yang ada di Tasikmalaya, dan aku mendapatkan catering yang sangat enak dan juga harganya murah, yakni cuma Rp28.000 per porsi. Itu sudah termasuk makanan resepsi 4 jenis, kemudian hidangan di standnya, pencuci mulutnya ada 4 jenis juga. Murah kan? Nah, itu aku juga dapat bonus meja VVIP dan meja VIP untuk keluarga. Jadi aku udah nggak usah mikirin dong meja untuk orang tua, apalagi orang tua kita misalkan yang udah berusia lanjut bener-bener membutuhkan tempat makan yang nyaman gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, buat kalian yang mau foto pre-wed namun kalian juga punya budgetnya yang terbatas, gampang kok. Seperti yang aku lakuin kemarin, sebenarnya aku nggak terlalu pentingin sih foto pre-wed, cuma tetap aja ya orang tua menginginkan hal itu. Jadi aku berpikir gimana caranya untuk bisa tetap memiliki foto pre-wed dengan budget yang terbatas. Waktu itu aku cuma ngabisin budget Rp400.000. Caranya adalah kalian bisa membawa baju sendiri dan pergi ke studio foto. Di sana kalian berfoto lah seperti biasa, tapi menggunakan makeup sendiri, baju sendiri, dan selebihnya si tukang foto yang bakal mengedit foto kalian. Kemudian kalian bisa memperbesar, mencetak dengan ukuran yang besar untuk dipajang di acara resepsi kalian. Nah teman-teman, itu adalah pengalaman
aku dalam merencanakan pernikahan. Jadi kurang lebih acara pernikahan aku yang di gedung itu tidak memakan budget terlalu berlebihan. Pasti kalian bisa hitung sendiri ya, mulai dari make up 6 juta, dekorasi 9 juta, kemudian catering dikali sekitar 700 porsi, kemudian undangan Rp1.000 per pieces, entertain 1,2, gedung 5 juta rupiah. Nah itu tuh nggak sampai 50 juta. Untuk ukuran gedung di bawah 50 juta itu udah murah banget, karena aku pribadi yang pernah kerja sebagai wedding organizer, rata-rata orang yang menikah di gedung itu menghabiskan budget sekitar 80 bahkan ratusan juta rupiah. Oke? Semoga informasi dari aku kali ini bermanfaat buat teman-teman yang punya rencana menikah. Aku doakan semoga kalian diberikan rezeki dan diberikan kesehatan untuk melangsungkan pernikahan kalian. Jangan lupa share informasi ini kalau kalian merasa informasi ini menarik dan juga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku. Dan see you, bye-bye.